lonteku ya tau om. Kuesan om tadi lonteku. Buat para lonte-lonte di sana, say hi. Sehat-sehat kalian ya. Tetap kalian pejuang. Bener nggak om? Masih pejuang dong. Hembusan angin malam waktu itu bawa lariku dalam dekapanmu. Kau usah luka di sekujur tubuh ini, sembunyilah sembunyi ucapmu. Tanpa jelas rasa takut di wajahmu saat petugas datang mencariku. Jika ya sih ya teker nyumput. Itu mana ada udah Ya di udah nyumput di tempat relokasi gitu ya. Operasi. Wah, lalu patan. Oh, segala we teman. Belain om. Klop. Lain gitu. Jadi si lalaki nate bernyumput ke udah. Nyumput ke tempat gitu. Oh, eta Gitu. Bukan si kontenan lari. Lonteku, terima kasih atas pertolonganmu di malam itu. Lonteku, dekat padaku, mari kita lanjutkan cerita hari esok. Walau kita berjalan dalam dunia hitam, benih cinta tak pandang siapa. Meski semua orang singkirkan kita, genggam tangan erat-erat kita melangkah. Benar. Walau di dunia hitam tetap kita melangkah, maksudnya buat ya kan? Betul. Tapi setelah lagu ini kita bahas masalah ini. Oke. Bahas si Lonte. Apa bahas Iwan Fals? Bahas Lonteku. Kenapa ini lagu ini dimunculkan, diciptakan sama Iwan Kang Fals. Iwan? Ya. Lonteku, terima kasih atas pertolonganmu di malam itu. Lonteku, dekat padaku, mari kita lanjutkan cerita hari esok. Walau kita berjalan dalam dunia hitam, benih cinta tak pandang siapa. Meski semua orang singkirkan kita, genggam tangan erat-erat kita melangkah. Lonteku, terima kasih atas pertolonganmu di malam
itu lonteku dekat padaku, mari kita lanjutkan cerita hari esok. Lonteku, terima kasih atas pertolonganmu di malam itu. Malam naon ya tanya? Saya tak om. Malam. Walau kita berjalan dalam dunia hitam. Jadi gini, terinspirasi si penciptanya ini yang dibawakan lagunya sama Kang Iwan itu. Jadi rasa syukur, rasa ucapan terima kasih. Karena pada saat itu ada seorang laki-laki yang dia lagi diburu oleh pihak polisian. Mungkin nggak tahu permasalahannya apa. Dia lari sepanjang jalan bantaran rel kereta api. Nah di situ ada tempat lokalisasi, gitu nggak tahu apa sih ya namanya tuh. Nah karena di tempat lokasi itu kan rame ya, dia langsung lari ngumpet ke kamar. Kamar. Nah untung kosongnya. Kosong, dia lagi ngelamun si perempuannya itu kaget ya. Dia ngumpet di bawah tempat tidur. Please tolong kan. Oh ya akhirnya dia gitu please tolong. Nah akhirnya ngerti karena dengan melihat wajahnya dengan pucatnya, akhirnya dia beresin si tempat tidur itu kan ada ini proyek ke bawah ya. Nah, dia menghadap cermin kaca, dia sambil merias. Oh rame kan datang gitu. Ayo ada orang nggak? Ada orang masuk nggak? Ada orang masuk nggak? Apa ada apa pak? Ada yang masuk baru? Tidak ada pak, saya sendiri aja. Ini saya baru mau dandan. Bener ya. Patan masuk. Oh mereka hipnotis ting naon lah. Dia nggak ngebuka ke bawah. Kebayang atau pucatannya sebenarnya gitu ya. Akhirnya dia mengatakan nggak ada, dia lari kemana? Nah, dan dia melihat si laki-lakinya itu ya ente goreng-goreng teh rada kasep lah gitunya jangkung. Akhirnya si perempuan itu menanyakan ada apa? Saya dikejar-kejar. Kasus naon tuh? Kasus naon? Kayaknya mah pencurian. Pencurian gitu. Pencurian lah. Nah akhirnya di situ dia kasih minum segala macam, dia disuruh ganti pakaian karena dia menyimpan ada kemeja yang bekas pelanggan-pelanggannya yang tertinggal, di situ dia kumpulin gitu kan ya, dipakaikan terlihat ganteng. Gitu dikasih makan. Nah di situ akhirnya si perempuan itu merasa iba dan merasa jatuh cinta. Apalagi setelah bercerita sana kemari gitu kan ya, akhirnya menjalinlah menjadi satu pasangan kekasih. Makanya muncullah. Jadi jangan menganggap kepada kaum perempuan yang sebetulnya dia dipaksakan dan terpaksa untuk bekerja sebagai di tempat lokalisasi atau tempat prostitusi itu, jangan menganggap bahwa itu adalah sangat aib, berusak dan segala macamnya dan dianggap tidak akan diberikan. Ya kalau menurut ukuran manusia, karena aturan hukum undang-undang itu yang dibuat oleh manusia, oke lah manusia kita menyadari bahwa itu salah. Tetapi kita belum tahu karena ini bukan kapasitas kita sebagai manusia, apakah dia berdosa, bersalah atau tidak. Karena kan itu dilihat dari runtuyannya. Kenapa sampai terjadi? Siapa sih yang mau? Karena dia memang salah satu tuntutan hidup. Jadi hal itu kita tidak boleh menjudge, tidak boleh menyudutkan atau apalagi dia dikatakan bahwa wah dasar kamu pelacur, wah kamu dosa besar gitu. Kita nggak boleh. Gitu kan ya? Betul. Jadi gambaran lagu ini tuh ya maksudnya ke sana. Janganlah sembarangan menuduh orang, karena siapa yang menginginkan seorang ibu, seorang perempuan yang ingin bekerja sebagai lonte atau pramusaji atau apa sih itu teh? Atau wicket. Itu. Memang Om, kalau pandangan saya memang untuk pandangan saya mah memang tidak ada haram dan halal Om untuk zaman sekarang. Bukan tidak ada, jadi diabaikan, tidak dipedulikan atau disamarkan.
Ya, karena memang apapun itu dan siapapun dia, Gusti Allah mah maha kasih, maha mengetahui, maha kasih, maha ampunan, maha semuanya gitu. Jangankan nu kaditunya bangsat naon-naon ge direjekian wae Om. Ya, betul. Ku niat kurang misalkan kan orang teh niat ya sebagai kepala rumah tangga misalkan mereka udah menikah laki-laki lah. Gawean naon hese pagawean teh gitu Om. Nya hese. Mau apa lagi? Ya. Karena tuntutan kita di rumah, anak, istri dan sebagainya macam ya apapun dikerjakan kadang suka begitu. Ya, tuntutan sebagai kita makhluk hidup. Ya. Makhluk kita harus hidup. Ya. Kan mesti ada yang dikonsumsi. Gitu kan? Mesti ada yang makan dan minum. Supaya orang itu bisa sehat, jasmani dan rohani. Bisa hidup lah. Bisa hidup yang layak, yang bagus gitu kan ya. Ya itu tidak terlepas daripada materi. Iya. Gitu kan? Nah, sedangkan yang namanya materi itu dengan apalagi kondisi sekarang ini sangat sulit. Sangat sulit, benar-benar sangat sulit Om. Nah ini pemerintah juga belum ada mendengarkan bahwa bahkan sekarang Om volume pengangguran itu semakin banyak Om. Nah makanya itu pemerintah itu tidak bisa menghitung secara pasti. Iya, dari periode ke periode baik itu siapa presidennya. Iya. Karena apa? Ini dilema juga buat pemerintah. Kalau kita serius, nggak kebayang nanti akan apa penilaian dari negara-negara lain, itu kan tidak sesuaian. Seharusnya Indonesia itu memang harus sudah kaya. Oh, kaya semuanya tuh. Ya dulu kan pernah ada musisi grup ya namanya Plus Plus. Itu ternyata Plus Plus itu pencipta lagu yang terbanyak di dunia. Plus Plus. Itu bisa puluhan ribu. Menciptakan lagunya dia. Iya. Hanya pada saat itu memang kritikannya sosialnya sangat tinggi pada saat itu. Dilarang. Jadi, ya saat itu. Lagu itu mencurahkan unek-unek aspirasi dari warga masyarakat khususnya kaum sendal cepit. Ya, marginal yang termarginalkan. Nah di situ diungkapkan. Akhirnya apa? Diintimidasi, dicari, bahkan beberapa dipenjarakan. Semua hasil karyanya itu dibakar, dimusnahkan. Hasil-hasil itu dititipkan ke saudara-saudaranya. Buku-buku hasil karangan-karangannya itu dia dititipkan tetangga, ke teman. Nah, akhirnya dengan kesininya mulai 70-an sudah mulai diinventarisir. Ternyata itu lagunya itu lebih daripada 10.000. Lebih dari 10.000. Banyak pisan ya Om. Iya, karena apa? Dia sambil ngobrol, dia bisa mencetak sebuah lagu. Nggak kebayang, gitu kan? Jadi setiap obrolan itu dibuatkan lagu. Nah, yang paling berkesan itu adalah lagu nanti bukan lautan, hanya kolam susu. Itu apa itu deh? Jadi gini, alangkah kayaknya kondisi alam negara Republik Indonesia. Tongkat kayu dan batu pun jadi tanaman. Kenapa? Kita tidak filosofinya ke situ dia. Bukan filosofi, ini kenyataan. Kita BAB, pup di mana aja. Kalau kita makan sambal, ada cengek. Atau kita pernah makan pepaya, kita pup di tanah mana aja, kita akan tumbuh. Anjir, berarti di gunung kayak tangkal banyak. Tahu kadang. Itu berarti burut modal batur menurut karemping. Ya. Tongkat kayu jadi tanaman itu pohon singkong. Gitu kan, tongkat kayu hancepkan jadi ambe. Terus kayu dan jala cukup menghidupimu, tiada badai tiada topan kutemui, ikan dan udang mengampiri diriku. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman ada. Kus plus. Oh gitu. Jadi kata saking kayaknya negara Republik Indonesia itu, karena bisa dikatakan bahwa negara Indonesia itu negara agraris. Negara apa? Agraris atau agraria. Jadi lebih banyak daratannya daripada lautannya. Gitu. Terus di situ bukan lagi hanya makanan-makanan, tanaman-tanaman, bahkan suku dan budayanya pun yang terbanyak juga di seluruh negara. Itulah kekayaan aset
negara Republik Indonesia. Makanya kita harus bangga. Haknya diurusnya sama orang-orang yang memperkaya sendiri. maruk sarakah. Oh gitu. Iwan Fals kan menciptakan lagu tikus-tikus kantor yang kerjanya molor di sungai yang kotor. Masa bodoh hilang harga diri. Masak sendiri. Eta mah atuh. Bukan. Lagi jet. Lagi jet tahu sih mah. Ya lagu dia. Iya. Itu kode naik coba.